Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Sapitri. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dan manfaat anggaran jualan. Perusahaan industri yang melaksanakan produksi spekulasi ini memproduksi barang yang sekiranya disukai oleh konsumen dan mencoba untuk menjualnya. Produksi spekulasi ini tidak dilakukan untuk semua jenis barang atau jasa, karena ada sebagian jenis barang atau jasa yang hanya diproduksi atas dasar pemesanan dari pelanggan. Barang atau jasa yang diproduksi secara spekulasi harus dicarikan pemasarannya. Pengertian anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur pendapatan atau revenue yang disebut dapatan jualan, sales revenue. Jualan terdiri atas jualan kotor dan jualan bersih. Jualan bersih diperoleh setelah dikurang dengan potongan dan retur jualan. Manfaat anggaran jualan. Anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran jualan sering disebut dengan anggaran kunci. Keberhasilan tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan. Dalam meningkatkan jualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam menyusun anggaran jualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran lainnya. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu saat ini perusahaan mampu menjual 1000 unit dengan harga jual per unit Rp10. Kemudian perusahaan meningkatkan harga jual per unit menjadi Rp11 dan barang yang dijual meningkat menjadi 1100 unit. Perusahaan juga dapat menurunkan harga jual per unit menjadi Rp9 untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual sebanyak 1500 unit. Misalnya, semula harga pokok barang terjual per unit atau beban Rp6 dengan tekanan menjadi Rp5. Dengan cara demikian, laba dapat ditingkatkan seperti perhitungan pada tabel di bawah. Jawaban dari soal tersebut yaitu perhitungan harga pokok barang terjual tersebut sebagai berikut. Semula 1000 unit dikali Rp6 sama dengan Rp6.000. Kuantitas dan harga meningkat yaitu 1100 unit dikali Rp5 sama dengan 5.500. Harga turun dan kuantitas meningkat yaitu 1.500 unit dikali Rp5 yaitu 7.500. Nama saya Syaifuti Tartila. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan penyusunan anggaran penjualan, proses perencanaan penjualan produk atau jasa perusahaan untuk periode tertentu. Anggaran penjualan merupakan keuangan yang memperkirakan pendapatan perusahaan dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja bisnis serta membuat keputusan finansial. Dan pada slide 8 kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor-faktor dapat mempengaruhi anggaran jualan antara lain faktor pemasaran, faktor keuangan atau model kinerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara, dan faktor-faktor lainnya. Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan seperti 1. Luas pasar apakah bersifat modal regional dan internasional. Yang kedua, keadaan pesaing apakah bersifat monopoli, oligopol, atau bebas. Dan selanjutnya ada contoh soal faktor-faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan, antara lain dengan meningkatkan jualan berarti meningkatkan laba realitas atau sebaliknya. Misalkan saat ini perusahaan mampu penjualan 1000 unit dengan harga jual per unit 100, harga pokok per unit 80 dan beban usaha penjualan 15.000, modal usaha yang diperlakukan 20.000. Setelah itu perusahaan ingin meningkatkan jualan menjadi 1,200 unit, modal usaha menjadi meningkatkan 25.000 dan beban usaha meningkatkan menjadi 18.000. Harga jual dan harga beban pokok tidak berubah. Pertanyaannya, apakah dengan meningkatkan jualan dapat meningkatkan rehabilitas ekonomi?
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Penjualannya itu 1000 unit dikali 100 yang hasilnya 100.000. Harga pokok barang terjual 1000 unit dikali 80 yang hasilnya 80.000. Laba kotornya itu 20.000, di mana 100.000 diambil 80.000 yang hasilnya 20.000. Beban usahanya itu 15.000 dari soal sebelumnya. Terus 20.000 dikurang 15.000 yang hasilnya itu 5.000 untuk laba usaha. Rehabilitas ekonominya itu 5.000 dibagi 20.000 itu hasilnya 0,25. Kalau dipersenkannya itu jadi 25%. Terus perhitungan rehabilitas ekonomi setelah penjualan meningkat sebagai berikut. Penjualannya itu 1,200 unit dikali 100 yang hasilnya itu 120.000. Harga pokok barang terjual 1,200 unit dikali 80 yang hasilnya itu 96.000. Laba kotornya itu dari 120 dikurang 96.000 yang hasilnya itu 24.000. Beban usahanya itu 18.000 dari soal tersebut. Di sini hasil 6.000 itu dari 24 dikurang 18.000. Jadi hasilnya 6.000. Untuk laba usaha, rehabilitas ekonomi itu dari 6.000 dibagi 25.000 yang hasilnya 0,024. Kalau dipersenkan menjadi 24. Faktor-faktor teknik yang perlu diperhatikan, yang pertama kapasitas terpasang, seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jual yang diselenggarakan. Yang kedua, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Terus yang selanjutnya faktor-faktor kebijakan perusahaan, seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Contoh lainnya misalkan kebijakan untuk tidak memperluaskan pabrik, walaupun dari segi manajemen mengutamakan, tetapi karena perusahaan ini perusahaan keluarga, maka dipandang dari sudut pemilik keluarga, hal ini berarti akan memiliki modal baru yang bukan keluarga. Jadi faktor kebijakan perusahaan dapat membatasi ruang gerak untuk menyusun anggaran. Faktor pengembangan penduduk juga mempengaruhi anggaran, misalkan peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lainnya. Untuk faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan mempengaruhi jualan. Misalkan dalam keadaan perang atau tidak aman akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang ketat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang, atau kondisi seperti barang yang dijual apakah tidak bertentangan dengan sosial dan budaya masyarakat, apakah tidak mengganggu lingkungan, dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah. Ada perusahaan kecap asli yang mempunyai data penjualan selama 5 tahun. Di sini ada tabelnya. Lalu untuk daerah penjualannya itu ada Banjarmasin dan Martapura, di mana perbandingannya adalah 2:1. Di sini ada 3 jenis kecap, yaitu kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Untuk Banjarmasin harganya Rp500, Rp600, dan Rp500. Untuk Martapura ada Rp600, Rp750, dan Rp600. Ini selanjutnya aku akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, di mana untuk distribusi setiap barangnya itu untuk kecap sedang 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Di sini ada datanya di tabel, bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita membuat ramalan jualannya, di mana untuk mencari Y sama dengan A ditambah BX, dan untuk B-nya adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma
X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dipangkatin 2. Setelah mengetahui data dari tabel dan rumus, maka masukkan angka yang diketahui dari tabel, maka akan diketahui bahwa nilai B-nya adalah 10 dan nilai A-nya adalah 132. Selanjutnya kita membuat persamaannya, di mana tadi telah diketahui dalam rumus, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 132 ditambah 10X. Lalu ditanya itu adalah ramalan jualan tahun 2016, maka akan menjadi 2016 sama dengan 132 ditambah 10 dikali 5, di mana 5 itu adalah tahun selanjutnya, maka hasilnya adalah 182 botol. Lalu kita akan membuat ramalan jualan kecapnya pada tahun 2016, di mana untuk dengan perbandingan 2:1, 2 untuk Banjarmasin dan 1 untuk Martapura. Lalu dikalikan ya untuk mengetahui jumlah yang botol terjual dari Banjarmasin dan Martapura, di mana dengan perbandingan tadi Banjarmasin itu 2, berarti 2/3 dikali 182 sama dengan 61 botol. Lalu ada Martapura yaitu 1, maka 1/3 dikali 182 menghasilkan 61 botol, maka totalnya adalah 182 botol. Lalu kita mencari untuk Banjarmasin ya, untuk tiap botolnya. Itu untuk kecap sedang tadi telah diketahui distribusi penjualannya 50% dan kecap manis 30%, kecap asin 20%, maka itu dikalikan dengan tadi yang kita cari sebelumnya 121 botol. Di sini bisa lihat di tabel. Jadi totalnya udah ketahuan ya, Banjarmasin 121 botol. Selanjutnya untuk Martapura juga sebaliknya seperti itu ya. Maka untuk Martapura itu ada hasilnya 61 botol, sama ya dengan jumlahnya. Ditotalinlah keduanya menjadi 182 botol, di mana totalnya adalah sama. Oke, selanjutnya kita mencari penghasilan penjualan dari produknya Banjarmasin dan Martapura, di mana di sini ada kita mencari triwulan ke-1, triwulan ke-2, triwulan ke-3 dan triwulan 4. Di mana untuk Banjarmasin triwulan pertamanya itu ada datanya yaitu 23,65%, di mana diketahui dalam data sebelumnya. Lalu dikalikan nama hasil yang tadi kita telah cari, jumlah produk yang dijualnya, maka akan hasilnya ketemu dalam PPT ya, bisa dilihat sendiri. Lalu hasilnya dihitung selanjutnya juga untuk triwulan kedua seperti itu. Dilihat lagi untuk persenannya itu diketahui dari tabel yang pertama. Dihitung sampai triwulan keempat, maka akan dihasil di total diketahui itu total triwulan 1, 2, 3 dan 4 yaitu 64.100. Lalu selanjutnya untuk Martapura juga sama ya, untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 sama dengan dikali dengan tadi persennya adalah data yang ada di tabel pertama. Lalu untuk botol-botolnya tadi yang telah kita hitung sebelumnya ya, maka diketahui total untuk Martapura itu jumlah total penghasilannya untuk triwulan 1, 2, 3 dan 4 yaitu sebesar Rp39.300. Oke, selanjutnya kita membuat anggaran penjualannya ya untuk perusahaan kecap asli untuk tiap triwulan pada tahun 2016. Di sini ada tabelnya. Nah, data yang tadi kita hitung sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel di sini ya. Untuk keterangannya, BT itu adalah botol, RP itu adalah rupiah. Kita masukkan datanya untuk Banjarmasin itu kecap sedangnya dimasukkan datanya, kecap manisnya dimasukkan datanya, dan kecap asin dimasukkan datanya. Unyaka total dalam setahunnya itu untuk kecap sedang itu ada 30.500 dan untuk kecap manis itu ada 21.600. Kecap asin itu ada 12.000, maka total setahunnya adalah 64.100. Sama ya pada data yang sebelumnya. Ini bisa dilihat dari tabelnya ya. Lalu untuk Martapura sama, masukkan data-datanya. Jadi kecap sedang itu dalam setahun itu ada 18.600 rupiah yang didapatkan. Terus kecap manis ada 13.500 rupiah, kecap asin ada 7.500
Rp200, maka hasilnya adalah dalam 1 tahun itu ada 39.300. Lalu ditotalkanlah untuk keduanya, untuk tabel paling terakhir total 1 dan total 1 ditambah total 2, dimana bisa dilihat dalam tabel ya. Untuk setahun berarti botol yang terjual adalah 182 botol dan penghasilan yang didapat adalah Rp103.400. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.